dibagi-bagi orang. Nah, berapa sih itu sebenarnya yang aslinya itu menurut penulis? Ada berapa puluh penulis itu kalau dibagi-bagi dalam satu orang itu, sementara orang yang sekarang itu sudah juta-juta yang mengikut, miliaran yang pengikutnya Kristus itu tidak cukup lah bang. Makanya dibikinlah Alkitab teman-teman, dan yang merisi Alkitab ini, entah itu nanti Bang Suma koreksi kalau salah ya bang, yang merisi Alkitab ini bukan orang-orang sembarang kayak saya. Iya, tapi ini disetujui oleh beberapa orang yang memang ahli bahasa, mulai dari Pakitan, mulai dari Amerika, dan termasuk LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang merevisi. Begitu, jadi jangan kita dibawa teman-teman bahwa Alkitab itu sudah direvisi, tidak semudah itu. Dan saya lihat tadi di sejarah ini terakhir direvisi tahun 2022, dan itu sekitar 100 tahun lebih baru direvisi itu Alkitab lagi teman-teman ya. Jadi tidak mungkin itu tiap hari mau direvisi. Begitu teman-teman yang ada di bawah, supaya jangan ada salah paham mungkin teman-teman di bawah Kristen bahwa ada Alkitabnya teman-teman Islam, kenapa Alkitabnya orang Kristen direvisi terus? Tidak. Jadi itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru direvisi. Bagaimana, betul Bang Suma? Iya. Oke, terima kasih Bang Suma ya. Oke, makasih. Jadi kembali kepada tema kita terkait dengan Paulus. Jadi Yesus itu dengan muridnya Yahudi. Sebelum ada Paulus itu di luar garis, tidak masuk dalam lingkaran murid. Kepada murid, Yesus ajarkan, wahai muridku, waspadalah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias. Jadi ketika ada penyesat datang, menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa bang? Ya, jelaslah nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus lah. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu Yesus asli atau palsu, penyesat? Ya, kita tidak tahu itu abang, karena yang kita ikuti itu hanya Bible saja abang. Nah, kita itu tahu di situ. apakah itu asli, apakah asli atau tidak. Poinnya itu di situ. Abang, untuk supaya diketahui itu asli atau bukan asli, baca Matius 24. Oke abang, nantilah saya akan cari lagi. Ya, saya akan ketika cari, Yesus ditanya, guru, apa tanda-tanda kalau yang datang itu kamu yang asli? Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku nampak seperti manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku kalau aku yang datang. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Makanya kata Yesus, dia memakai namaku, mereka memakai namaku, dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak gak pengikut Paulus sekarang ini? Banyak. Nah, kalau abang sendiri tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli, berarti palsu. Karena yang asli manusia. Yesus asli manusia, bukan roh, bukan hanya berbentuk suara. Ya, jadi entah itu abang Suma katakan itu palsu, terserah abang saja ya. Kalau itu kata Yesus abang. Ya. Itu kata Yesus. Kalau aku yang datang, malaikat juga berkata. Malaikat juga berkata. Kan, ya, di sini kan Tuhan Yesus berfirman, hai Saulus, kenapa kau aniaya umatku? Nah, dari bahasa yang muncul di situ melalui terang, sampai Saulus di situ, di sini di Bible dikatakan dia itu buta seketika. Dia meraba-raba ke sana kemari. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Nah. Artinya apa? Artinya apa bang? Bahwa kalau memang itu iblis abang, kalau memang itu iblis, ini kan logika, kalau memang itu iblis, tidak mungkin itu Rasul Paulus berjuang mati-matian di dalam penjara, entah itu nyawanya dia korbankan. Dan ingat satu hal di sini abang Suma, apa sih sebenarnya tujuan Rasul Paulus itu untuk memberitakan Injil? Di situ tidak ada sama sekali keuntungannya. Dia dianiaya, dipenjara, tidak ada keuntungannya sama sekali. Di sini dia adalah orang rasul yang paling menderita dalam hidupnya selama dia memberitakan firman Tuhan. Nah, banyak kan rasul-rasul yang kaya-kaya, nabi-nabi yang kaya, tapi di sini dikatakan bahwa dia tidak ada. Rasul Paulus ini adalah orang yang betul-betul menderita di dalam menjalankan misi, menjalankan firman Tuhan Yesus. Seandainya bang Suma, Rasul Paulus
Rasul Paulus berpikir bahwa yang datang menemui saya ini bukan Tuhan Yesus yang sudah disalib, tentu Rasul Paulus sendiri tidak menerima. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus pada waktu itu memang membenci Tuhan Yesus, Bang. Iya, begitu banyak murid-muridnya Tuhan Yesus yang dibantai. Tetapi karena dia yakin bahwa Yesus yang datangi saya ini, makanya dia lari dari agama Yahudi. Orang Yahudi ini dia tinggalkan agamanya Yahudi, kemudian masuk mengikut Yesus. Nah, seandainya memang bukan Yesus yang menemui dia menurut Bang Suma, ngapain itu Petrus itu, Rasul Paulus itu bela-belain dirinya untuk mati di penjara, sampai menurut informasi bahwa kematiannya Rasul Paulus itu digantung tadi kata saya tidak tahu ya. Itu semua demi menjalankan misi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, Bang. Begitu, Bang ya. Mengenai Bang mengenai pernyataan Bang Suma bahwa begini ada misi ada Tuhan Yesus yang palsu, kayak begini rasul-rasul yang palsu, memang ada di dalam Alkitab itu, Abang, tidak dipungkiri. Tapi bagi kami Kristen, kami belum tertuju kepada Rasul Paulus bahwa dia itu yang dimaksud oleh Tuhan, karena perjuangan Rasul Paulus dalam hidupnya tidak ada keuntungannya. Di situ kami berpikir bahwa kalau misalkan Rasul Paulus ini mau memang umpamanya menyesatkan orang, lalu kenapa Rasul Paulus itu memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya selama dia di dalam penjara? Nah, ini semua saya catat, Bang ya. Ada beberapa itu kitab orang-orang yang dikirimi tulisannya di dalam penjara selama dia di dalam penjara untuk menguatkan mereka, termasuk di Filipi. Filipi ini kan di Yunani. Kemudian Galatia ini kan Turki. Kolose kan di Turki juga. Efesus kan di Turki juga. Jadi ada Korintus kan Yunani. Jadi semua itu orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus itu dikuatkan Rasul Paulus dari dalam penjara, Abang, dengan cara menulis Alkitab, menulis firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa teguhkanlah iman kalian supaya kalian bisa selamat. Seperti itulah, Abang ya. Oke, sekarang saya mau tanya, Bang. Iblis, apa keuntungannya menyesatkan manusia? Ya, tentu supaya mereka itu di jalannya sesat, Bang. Iya, keuntungannya buat iblis apa? Keuntungannya untuk menyesatkan itu supaya manusia itu bisa tidak percaya kepada Tuhan, Abang. Apa bedanya dengan Paulus? Ya, kalau Paulus ini mengajarkan kebenaran, Abang ya. Yang diajarkan itu kebenaran yang kebenaran yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah mengenai kasih, begitu banyak kasih yang diajarkan Rasul Paulus. Iblis ini, Bang, kalau dia menyesatkan manusia, nampak nggak keburukan? Atau yang dia perlihatkan adalah kebaikan-kebaikan? Ada kebaikan, ada keburukan, Abang. Jadi tidak semuanya. Itu kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tidak disebut penyesat, Bang, kalau dia tidak lihai memperlihatkan sosok kebaikan. Dan ada orang yang sesat. Kalau Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Gondoruo, yang aku tuliskan ini adalah firman dari Gondoruo, dari Popo. Ada yang mau sesat? Ikuti dia? Nggak ada, Bang, nggak ada. Makanya dia disebut penyesat, akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena dia punya strategi jitu. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah kesadaran berpikir. Yesus menasihati Yahudi, bukan menasihati Kristen. Kristen ini kelompok yang menjadi sasaran empuknya Paulus dan kru. Sedangkan Yahudi adalah yang menerima nasihat. Jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kamu percaya. Yang percaya akan disesatkan. Abang percaya? Percaya. Karena abang bukan murid Yesus. Yang Yesus nasihati di dalam Matius 24 itu orang Yahudi. Sedangkan saudara adalah pengikut Paulus yang tentu akan membela mati-matian Paulus. Saya itu tidak begitu, Abang Suma. Kalau memang itu salah, ya tetap saya salahkan. Entah itu apapun itu, saya salahkan itu. Walaupun saya pengikut Rasul Paulus, Abang, yang mengimani Yesus Kristus, tapi kalau ada celahnya Rasul Paulus ini kan Rasul Paulus semua ini saya buka di Google, tapi di situ tidak ada satupun kecacatan yang saya dapatkan. Jadi teman-teman yang ada di bawah, baik itu Islam maupun Kristen, silakan buka Google tentang kehidupan Rasul Paulus semasa dia boleh hidup. saya buktikan satu, Bang.
Oke. Yesus mengatakan di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Saya pernah dengar itu. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, segala hukum Taurat itu batal. Nah, itu dia abang. Nah, itu dia. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa yang menyatakan sebenarnya Rasul Paulus itu sesat adalah orang Yahudi abang. Dengan ditiadakannya itu, dia itu seakan-akan menentang dengan hukum Taurat. Sekarang Yesusnya yang jadi patokan, jangan orang Yahudi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Paulus mengatakan dengan matinya Kristus seluruh hukum Taurat itu batal. Efesus 2:15. Mana yang betul? Betul. Yang betul yang mana? Yesus atau Paulus? Ya, kalau yang betul itu sebenarnya itu ya Yesus lah. Nah, berarti Paulus tidak betul. Iya, nah disitulah abang saya bilang tadi, kan ada kan statement saya tadi abang, bahwa dalam penyesatan Rasul Paulus yang dimaksud abang Suma ini, memang ada sekelompok orang Yahudi yang memang mengatakan dia itu ajarannya sesat abang. Menurut Yesus sesat nggak orang ini? Kalau Yesus itu saya tidak tahu apakah dia sesat, Rasul Paulus ini apa tidak. Kalau sesuai dengan apa yang abang Suma katakan, ya sesat. Nah, itu dia. Iya, tetapi Itu dia. Iya, tetapi setelah dipelajari abang, saya buka tentang apa penyesatan yang dilakukan Rasul Paulus, ternyata di dalam apa yang saya pelajari di Google tadi melalui Rasul Paulus abang, bahwa sebenarnya itu Rasul Paulus bukanlah penyesat abang. Iya. Berarti Anda membantah Yesus, itu namanya antikristus. Iya, Yesusnya mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Anda malah membela Paulus, berarti memang Anda ini anti Yesus. Ya, saya membela Paulus di sini abang karena saya yakini bahwa Paulus itu diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Bagaimana Yesus mengangkat orang yang membantah ajarannya, bang? Oke, jadi statementnya itu, oke lah abang, ya menurut pendapat abang begitu dan menurut pendapat saya begitu ya. Terima kasih abang semua. Iya. Terima kasih abang, sehat selalu. Nah, masih ada di sini. Ya, masih ada lagi di sini abang satu. Saya tadi kemarin saya lihat Bang Suma berdebat sama dengan teman saya Kristen, yaitu mengenai keesahan Tuhan, yaitu mengenai Trinitas ya abang ya, Trinitas atau Tritunggal, sama kan Trinitas dengan Tritunggal? Iya. Abang di sini kan mengatakan bahwa kami punya Tuhan tiga kan? Jelas itu bang. Nggak mungkin satu. Oke. Nah oke lah. Sebab itu abang, saya akan memberikan sedikit antar sedikit mengenai Trinitas tentang kami di Kristen. Nah, dalam Kejadian abang, Kejadian 1 ayat 26 yang dikutip oleh Nabi Musa di sini, karena ini kejadian ini adalah firman-Nya Nabi Musa. Di sini dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Nah, saya mau bertanya sama Bang Suma, kata kita ini sebenarnya jamak abang apa gimana? Di situ bukan kata kita, kami. Ya, kami. Ya, bukan kata kita. Kalau kita itu sudah pasti jamak, tapi kalau kami itu bisa tunggal, bisa kemudian jamak. Sama dalam bahasa Arab, kami itu bisa tunggal, bisa juga jamak, tergantung konteks. Nah, kalau kita itu sudah pasti jamak. Sedangkan orang Ibrani membacanya besel menu, kami, bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia. Jadi baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Jadi teman-teman, saudara kita itu mau belajar, ya teman kita itu mau belajar, nggak apa-apa. Ada memang yang harus kita beri ruang waktu, kita puasin mereka berbicara. Saya ini belajar psikologi, saya tahu seperti Al-KTP kemarin semua orang para menghujatnya kan. Tapi ada titik di mana saya melihat orang ini punya potensi, apalagi beliau itu sekampung dengan Bang Suma kan ya.
Artinya biarlah orang di Palopo sana melihat bahwa ternyata Bang Suma juga bisa memberikan ruang kepada orang-orang non-Muslim meskipun beda akidah gitu. Karena beliau itu adalah orang yang sekampung dengan Bang Suma. Ini apa ini? Lain cerita kalau yang kayak gini orang Sarap. Jadi teman-teman kita itu karena sudah terlalu kental dia punya doktrin dogma, sampai sulit untuk mengurai, ya, sulit untuk mengurai benang kusut antara pengajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Tapi alhamdulillah satu kesyukuran tadi ketika saudara kita mengatakan kalau menurut saya kalau menurut Yesus ya Paulus itu sesat. Kalau berlandaskan Yesusnya, jelas Paulus itu sesat. Diakui kok. Tapi karena kekuatan daya tarik doktrin dan dogma ke Paulus ini sudah semakin berat, sudah terlalu berat, maka tidak semudah itu kemudian beliau meninggalkan pengajaran Paulus untuk menuju kepada ajaran Yesus. Ya, kita doakan saudara kita ini mau belajar dan belajar terus. Insya Allah kalau beliau melembutkan hatinya bisa jatuh cinta kepada ajaran Yesus, bukan jatuh cinta kepada ajaran Paulus. Halo, selamat malam. Ya, arengku semua boneng. Iya, nggak apa-apa. Bicara. Mari diskusi kita. Mau diskusi. Ayo kita diskusi, kita bahas tema ini, yang mati itu Tuhan atau manusia. Ayo diskusi kita. Nabi cabul. Iya, terserah kamu, terserah. Yang penting nabiku itu bukan inkarnasi dewa yang turun ke bumi, kemudian pecahkan perawan, lalu kemudian isap puting, wanita dewasa yang ternyata katanya emaknya gitu. Jadi nggak usah. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Jadi kau mau apa? Kau mempermalukan Kristen se-Indonesia dengan ulahmu begini. Orang yang tadinya kemudian simpati dengan agamamu semakin benci dengan agamamu, dengan gayamu begitu. Tidak perlu. Sudah kasihan kali agamamu ini, kuperparah lagi dengan gayamu begitu. Janganlah. Kalau kau benci secara pribadi ya datang ke saya. Jangan
sahabat-sahabat sekalian. Roboh komalnya teman-teman. Saking kuatnya kemudian mereka kuat teman-teman. Di tap-tap layarnya ya. Mudah-mudahan komal kita ini kuat. Tadi itu baru berapa detik langsung peringatan. Berat memang. Untuk memberikan penjelasan itu berat. Silakan di tap-tap layarnya sahabat-sahabat sekalian. Noise ya. Banget ya. Tunggu ya. Kok bisa ya? Kayak ada orang ngelas. Cek 1 2 tes dicoba. Cek 1 2 tes dicoba. Udah. Kok bisa? Kembali lagi. Assalamualaikum Abah Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ukti, ada yang bisa dibantu? Sehat selalu ya. Sekarang udah kelihatan seger. Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah. Semangat terus ya Abah. Iya. Gitu aja ya Siap. Abang. Sehat-sehat selalu. Saya dukung terus. Assalamualaikum Iya, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan lagi, pembatasan lagi. Apalah ini? Benci kali nyik-nyok sama aku. Aduh. Bener-bener lah. TikTok. Oke, silakan teman-teman non-muslim. Kenapa memangnya? Gak bisa lagi ya? Gak bisa posting ulang ya? Gak bisa ya? Jahat kali lah ini. Lebay kali juga, lebay. Halo, Assalamualaikum. Salam. Maaf Bang, itu Bang Andi yang naikin saya, sudah saya tolak dinaikin lagi. Langsung turun Bang ya. Iya, makasih Assalamualaikum. Bang. Salam. 2 kali pembatasan TikTok. Aduh, cicok. Kenapa lah kau benci kali sama aku? Aku belum bikin apa-apa loh. Belum apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain. 2 kali pembatasan. Kok bisa sampai sejahat ini kau, Cikcok?
Jangan-jangan kau penyembah makhluk kuburan juga? Iya betul, bijingin. Bijingin kali. 2 kali pembatasan. Belum ngapa-ngapain. Halo, selamat malam. Om, Iya, selamat malam. Sam, Ya. Dari mana? Katolik, Protestan? saya pernah sekolah Katolik. Oh ya. Berarti sekarang Katolik ya? Islam. Islam. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Artinya mualaf abang ini. Begitu, cuma Mualaf. Abang ini mualaf. Ke neraka aja bang. Di neraka bagus. Bisa tamasya di sana. Oke teman-teman Oten silakan naik. Jangan kayak tadi ya. Entah apanya dibilangnya. Kayak orang mabuk. Silakan saudara-saudara Oten naik kita bahas tema ini. Tema yang disalib ini Tuhan atau manusia. Kami ingin tahu sejauh mana penggalian saudara tentang kepercayaan, tentang keyakinan saudara. Gitu. Kami ingin tahu aja gitu, karena kenapa kami harus mengetahui itu? Karena kami ini adalah sasaran daripada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, katanya. Maka kami ingin tahu dia ini siapa yang minta kami menjadi muridnya. Dia siapa sebenarnya gitu. Kami penasaran apakah dia Tuhannya Yahudi kah? Atau dia itu cuman manusia yang kerasukan roh. Nah, roh yang merasukinya ini apa? Roh Kudus kah? Roh jahat kah? Gitu. Saudaralah yang bisa menjelaskan ke kami. Silakan naik ke sini. Saudara saya Muslim, mohon dengan sangat tidak usah ke atas. Saya mendukung, semangat. Sehat bang ya, gini-gini, gimana kabarnya? Nggak usah kayak gitu kali. Doakan aja Bang Suma sehat terus, panjang umur, bisa menemani sahabat-sahabat sekalian di sosmed gitu. Kalau ada hal penting yang ingin dibicarakan silakan japri ke HP saya boleh. Kalau DM jarang saya baca. Nomor Excel saya kan ada di situ. Cuman kalau sudah dikasih nomor jangan juga saya jadi tempat aduan. Begitu Anda lihat di sosmed ada sesuatu yang ganjil menurut pandangan saudara, di-share lagi ke Bang Zuma. Sudah gitu ditanya, dan itu tiap hari di-share. Sedikit-sedikit nanya ke Bang Zuma, sedikit-sedikit nanya. Hal-hal yang tidak penting pun ditanyai ke saya. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang saya cuman baca dan aku balas, karena tidak penting menurutku. Begitu saudara-saudara ya. Silakan sahabat di tap-tap layarnya. Bisa kan? Di tap layarnya bisa kan? Bisa kan ya? Bisa. Nah, iya sepok. Iya. Bisa kan? Oke, bisa. Oke, syukurlah. Di-share ke teman-teman kita Kristen, kita pingin dengar penjelasan mereka tentang tema ini gimana. Kan kita ini jadi sasarannya tuh.
jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Nah, sebelum kita jadi muridnya, kita tanya dulu, ini siapa? Dia siapa ini? Tuhankah? Atau hantukah? Atau apa? Apakah dia manusia yang baik, manusia soleh, yang kemudian jadi wali? Atau dia adalah penjahat, orang yang dikutuk, lalu kerasukan atau dirasuki sama roh jahat untuk supaya dituhankan dengan memakai nama oknum lain gitu. Nah, ini semua harus dijelaskan gitu teman-teman. Nah, untuk supaya mereka saudara-saudara kita non muslim bisa jelaskan, tentu kita butuh dia datang ke sini. Ya, tapi kalau yang kesurupan kayak tadi itu nggak usah kesini lah. Yang pakai fotoku tadi itu. Udah tahu foto jelek, ngapain dipamer lagi? Bodoh. Saya kalau ganteng nggak mungkin nggak pakai masker. Kalau saya cakep kayak kalian, kayak teman-teman saya ini, muka kotak, muka segitiga, ya, saya pasti tidak pakai masker. Ngapain? Pede dong. Cuman karena saya jelek, udah tahu jelek digituin lagi, kan bodoh. Kan ada saya hitam, terus bilang hitam, ikan, bodoh itu namanya. Yang salah itu kau menghina. Kalau misalnya Bang Suma itu kau panggil putih, kamu kok putih kali ya, itu baru menghina. Kau bilang Bang Suma itu jelek, memang jelek, ngapain? Toloh, itu namanya toloh, dompala, kardoba. Silakan teman-teman sekalian, di tap-tap layarnya yang non muslim silakan naik ke sini. Kita akan minta kemudian penjelasan dari saudara terkait tema ini, kan gitu ya. Salam. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Halo? Mas. Halo? Dari mana bang? Halo? Halo? Mau terkenal kayaknya abang ini. Kalau mau terkenal bang gampang, sebenarnya itu gampang kali loh kalau mau terkenal. Sekarang ini kan zaman sosmed ya, media di mana-mana. Kalau abang mau terkenal, ku ajarin. Besok keluar rumah pakai punya bini yang celana dalamnya itu yang cuman tali-tali satu. Itu abang pakai. Habis itu pakai sepatu bola. Ya, keliling kompleks, lari, teriak, percaya sama Bang Suma, pasti Anda langsung viral, Anda akan segera dikenal. Kalau mau terkenal, gitu caranya. Jangan mengganggu kami di sini, ya. Jadi caranya besok ambil punya bini yang pakai tali-tali yang satu talinya itu, ada kan yang satu tali, itu pakai, baru pakai sepatu bola. Kaos kakinya sampai ke lutut. Gak usah pakai baju, pakai yang tadi itu aja. Lari keliling, teriak-teriak. Aku pingin terkenal, aku pingin dikenal. Saya yakin sekali cuman butuh 3 hari itu Anda sudah dikenal di mana-mana. Ya, jadi gak usah naik ke sini mengganggu. Halo, selamat siang. Selamat malam Bang Suma. Oh malam ya, malam. Sorry. Abang di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana abang? Lagi di kantor. Oh di Cuman ini kantor. aja lagi duduk aja. Ya gini Dinas- aja. Saya cuma ngasih semangat. Berbuatlah selalu terbaik dengan Islam dan itu aja. Bismillah. Mantap.
Bismillah. Allahu Akbar. Makasih ya bang, makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja bang. Siap, Turunkan siap. Aja. Turunkan aja. Baik, baik. Salam kenal bang, salam kenal. Nah gitu ya teman-teman sekalian, silakan naik ke sini minta permintaan multi biar kita diskusi gitu ya. Naik aja, pelan-pelan aja. Tema ini kalau berat boleh diganti temanya. Kalau saudara-saudara Kristen agak berat. Buktinya tadi yang dari Palopo itu kan kita ladenin sesuai dengan permintaannya kan ya. Sahabatku Emira, barakallahu fik. Kan tidak mesti harus, kalau memang ada yang perlu diseriusin tema ini bang, saya mau serius bahas ini. Udah ayo. Ini kan cuman mengajak abang aja semuanya nih non muslim untuk berpikir lebih jauh. Karena kami diperintahkan untuk memberikan peringatan. Yang kedua, kami diminta untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir kan gitu. Barakallah, Masya Allah, Tia Miriam. Silakan. Dona Francisca, salam dari Bogor. Ya, salam dari Makassar, terima kasih. Dona muslim atau non-muslim? Dona Francisca. Makasih Ion Lee. Ayo teman-teman Oten silakan. Naik. Kita diskusi ringan aja. Kami hanya butuh penjelasan dari teman-teman aja. Halo, selamat malam Saudara Sule. Mak gitu? Kenapa naik cuma nangis? Muslim, Masya Allah. Baik, kita kasih stempel ya, Dona ya. Alhamdulillah. Ayo teman-teman silakan. Non muslim naik. Biar kita membahas tema ini. Tema ini menarik. Menarik sekali. Menarik sekali. Biar kami tahu posisi kami ketika ingin jadikan sebagai sasaran untuk dimurtadkan, untuk dijadikan sebagai domba katanya ya. Masa sih? Kalau jadikan domba berarti kami dijadikan Bani Israel dong. Apa bisa? Gak bisa lah. Macam Bang Zume nih orang Bugis Makassar, mana bisa jadi Bani Israel? Nyamar-nyamar Bani Israel mungkin bisa. Tapi kalau jadi Bani Israel jadi domba nggak mungkin lah. Ada baik. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Dari Lapari aja bang. Lapari aja. Ada bawa kue broncong? Onde-onde. Sahabat Bang Suma. Si, Onde-onde sama pasarnya dengan Pak Jaguru. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Bang Handi di sini sudah moderator bang. Iya. Sudah ganti itu topik supaya ada keseimbangan. Nabi Isa atau Yesus. Biar mudah dia menjawab pertanyaannya. Oh gitu. Iya. Nabi Yesus atau Nabi Isa? Nabi Isa atau Yesus, itu aja. Oh gitu ya. Gini. Jadi bisa bertanya tentang Nabi Isa, dikombin ke Yesus. Yang mana sih yang searah, yang keluar dari kubur kah? Betul. Atau anaknya Maria kah kan gitu? Betul ya. Diurunut kayak betul anak kecil ya. Benar ya Bang Andi? Turunkan tensinya. Iya. Oh, itu betul. Cocok. Gini. Ya. Nanti sama yang saya lawan diskusi offline itu hari. Dia bilang, itu kalau Nabi Isa Anda itu dari Amerika Serikat kah? Cuman dia bule apa? Karena ada AS-nya katanya. Bilang bukan, itu dari Torah. Tapi sebenarnya topik menarik ini Bang. Kalau Nabi Isa kan tidak disalib, yang disalib kan yang diserupakan. Tapi ada agama tertentu ingin sekali itu imannya berdiri di atas salib, ya ambillah itu. Iya.
Betul. Nah, itulah Benar, Bang Andi. kira-kira. Betul Bang Andi. Luar biasa. Ada mi Bang pada Andi. itu lawan tay. Saya dibawa mi dulu, nggak enak tahu. Iya. Nanti jam Iya. 11 kalau sepi naik Bang Andi ya. Iya. Saya dibawa aja. Iya. Bang Handi langsung beri. Iya, gimana Mbak? Dari mana, Katolik? Protestan? Assalamualaikum. Islam kodong Bang Zuma. Oh, Islam Giko dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Goa ini fans Iya. Di mana Iya, Ki di Goa? subhanallah. Nah, di Panciro. Ih, Panciro. di Panciro di TPI, Iya. bukan? Panciro di Taman Panciro Indah bukan? Saya ada rumah di situ. Di TPI. Panciro di dekat iya. Oh, Berapa kali ke tempat tak tidak ketemu memfoto ya. oh di Bolangi. Iya. Besok insya Allah saya ke Bolangi lagi besok. Sudah anu Bang Ali bilang, terlambat ke Bunda katanya. Tadi Bang Suma sudah pulang. Oh gitu. Iya. Anakku ngefans sekali sama kita Bang Zuma. Iya, salam sama anaknya. Aku screenshot biar nanti suamiku kasih Boleh. bilang, tidak mungkin dia dikasih naik kok katanya. Iya, salam sama suaminya juga. Ini anakku katanya mau seperti Bang Zuma, mau jadi apologet. Alhamdulillah, amin. Laki, Laki-laki sama perempuan. usia berapa anaknya? Satu 12, satu 9 tahun, jalan 10. Ah, Masya Allah. Iya. Doakan mudah-mudahan beliau bisa. Tidak, saya pernah bertanya sama Bang Ali, katanya, Bang Zuma, ini kah bikin gibeleng apa pesantren? Insya Allah, iya. Di Bolangi sampingnya wisata kita buat nanti. Pergerakan kita Masalahnya itu, rencana 2026 insya Allah. masalahnya itu gratis atau tidak itu Bang Zuma? Tergantung. Kalau kayak kita banyak duitnya suruh bayar. Tidak Iya kan? itu dong. Semakin bergengsi sebuah sekolah, semakin eksekutif nantinya eksklusif juga adanya. Lulusannya juga pasti profesional kan gitu. Kalau sekolahnya nanti gratis, asal-asalan ji nanti. Karena lapar ki gurunya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, belum makan gurunya karena tidak digaji. Jadi kualitasnya murid juga nggak bagus. Bang Zuma, bagaimana bisa ditahu itu bilang sudah dilaksanakan sebelum itu pesantren? Tahun depan insya Allah kita luncurkan, kita umumkan selalu di media TikTok, di Instagram kita akan sebarkan pamfletnya mulai pembangunan pesantren, ya pesantren apologet internasional Islam, gitu, apologet Islam internasional. Insya Allah tahun depan kita mulai pembangunan, kita mulai ngajak teman-teman semua untuk mendukung apologet Islam Indonesia. Syukran sahabat Orin, harus memiliki sekolah yang betul-betul konsentrasi untuk mengorbitkan, untuk melahirkan anak-anak didik yang fokus terhadap pembelaan agama Islam di depan misionaris Kristen. Nah, itu cita-cita saya, teman-teman. Cita-cita kami sebagai apologet Islam ini harus dikabulkan. Tahun depan kita sudah mulai. Ya, meskipun anggarannya besar, tapi kalau umat Islam itu bersatu, insya Allah pasti bisa. Kita akan jalankan SMP, SMA. Jadi 6 tahun mondok kita godok dia, penguasaan minimal 3 bahasa. Nanti setelah itu keluar bisa menjadi apologet Islam. Jadi sudah yang ceramah bulan puasa di masjid-masjid itu adalah mereka yang sudah menguasai kemudian materi apologet. Pasti bisa. Anggaran memang besar karena sekolahnya eksklusif. Bukan sekolah ecek-ecek. Kita bikin yang serba modern. Seperti itu. Halo, selamat malam saudara Rabi. Bisa buka kamera? Selamat malam. Ya. Buka kamera. Ya dong, Buka pakai aja. kamera Pak ya. Iya, supaya diskusi kita itu bagus.
dan saya tidak ngantuk. Kalau harus open kamera, saya nggak bisa open kamera. Lah itu fasilitasnya ada, buka, bisa. Oke lah, saya turun lah kalau mau harus pakai kamera. Kenapa? Pakai masker aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Hah? Nggak, kalau syaratnya harus open cam, tunjukin muka saya nggak bisa ya. Oke. Gimana? Iya, itu teman-teman harus persyaratkan, Bang. Persyaratkan harus buka ini kamera. Kan sudah bisa tuh buka kamera. Fasilitasnya sudah ada. Silakan buka kamera. Kalau misalnya ini boleh pakai masker kayak saya nih, Bu. Pakai masker Pakai atau helm mau boleh? Pakai helm. Boleh bisa. Silakan, asalkan betah aja, nggak sesak napas. Silakan. Ada. Permintaan untuk buka kamera kita sudah buka. Kita sudah ini. Silakan. Nggak, saya nggak bisa open cam. Saya Oh, ya privasi. sudah. Oke. Oke. Saya turun aja, makasih. Siap. Oke, teman-teman lain silakan yang mau membahas tema ini. Kalau tidak buka kamera juga, ya kecuali memang tidak bisa ya. Kalau bisa buka, kenapa tidak? Kayak teman kita tadi dari Palopo, karena memang murni berdiskusi, bukan ada mau menghujat, ya silakan aja buka kamera gitu. Insya Allah aman di sini kok. Aman di sini, aman. Kecuali Anda nginjak Al-Quran atau nginjak Bible, saya pun yang akan melaporkan Anda kalau kitab sucinya orang lain Anda injak. Jangankan kitab suci saya, kitab suci di luar agama saya aja kalau Anda injak, saya yang laporkan duluan. Begitu, karena itu mencederai. Kalau yang sekedar diskusi, debat kayak begini, ya aman, tak ada masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Aman kok. Makasih sahabat-sahabat yang memberikan gift, Masya Allah. Syukran barakallahu fiik. Ini wujud dukungan dari teman-teman sekalian. Bernilai sekali. Nah, sambil kita menunggu ya teman-teman, mumpung saya masih ingat terkait dengan pondok pesantren ini, insya Allah kita akan kabulkan. Salah satu agenda yang ingin saya bicarakan nanti ke tim yang ada di Jakarta, membahas tentang bagaimana kita memulai 2026 untuk peletakan batu pertama, bertahap pondasinya, dan seterusnya sampai berdirinya sekolah ini. Memang anggarannya besar. Itu untuk sampai kepada benar-benar bisa operasional, itu bisa sampai 11 miliar di RAB-nya. Rancangan anggaran belanjanya itu sampai 11 M. Memang sekolahnya luar biasa. Jadi ada asrama putri, ada asrama putra, gitu. Dan kita harapkan begitu lulus dari sana, jadi nanti sahabat-sahabat itu akan dihibur dengan anak-anak SMP kita, anak-anak SMA yang akan tampil di sosmed seperti ini. Pada saat Bang Suma kemudian lagi rehat, mereka yang akan masuk. Teman-teman kita, anak-anak kita yang akan masuk sana untuk memberikan materi. Ingat gak dengan anak didik saya yang dulu melalui grup WA, ada di YouTube Zulkifli M. Abbas pakai VN, itu suara anak masih SMP kelas 1. Bahkan ada juga laki-laki kelas 6 SD, kelas 5 SD, baru mau naik kelas 6. Yang kita godok waktu itu, dan penguasaan materinya luar biasa, Masya Allah. Nah, ini kita harapkan anak-anak didik kita juga nanti akan seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas Indonesia saja. Dari luar negeri yang mau anaknya kita bimbing di sini, silahkan. Silahkan. Saya sudah menyiapkan lahan untuk sekolahnya itu 3.000 meter. Sudah ada gambar, sudah ada RAB-nya, udah lengkap semuanya. Masya Allah, makasih ya sahabat Merpati. Nah, nanti tinggal bagaimana hal ini bisa terrealisasi semuanya. Tentu dukungan teman-teman. Lokasi tepatnya di samping waduk atau danau bilik-bilik.
di puncak. Di situ ada wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, di sampingnya itu kita siapkan lokasi, sampingnya Masjid Nur Maulida, itu kita betul-betul akan bentuk sekolah di sana. Lahannya sudah ada. Tinggal pembangunannya, RAB-nya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Ada yang bisa kami bantu? Bisa diposting ulang, Gurunda. Mungkin karena 2 kali pelanggaran, Bang. 2 kali pelanggaran. Nggak bisa diposting ulang. Iya, sudah 2 kali peringatan. Saya nggak tahu apa kesalahannya. Dapat peringatan dari Nyiknyo, sehingga ada pembatasan. Begitu. Oh iya. Iya. Iya, makasih banyak Gurunda, itu aja mau disampaikan Gurunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sahabat Bang Suma, Masya Allah. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya, karena Bang Suma kan dan tim Hisugi, Bang Handi, Bunda Rahma kan tidak mungkin selama-lamanya akan tampil sebagai apologet. Kami juga pingin istirahat, ya. Kami ingin menikmati masa-masa tua. Menikmatinya hasil didikan kita. Hasil didikan kita tonton sama-sama, kita tonton bareng-bareng, berdebat, berdialog. Karena ini harus regenerasi. Tidak bisa hanya mengandalkan angkatan Bang Suma. Harus regenerasi, dan regenerasi ini pun harus betul-betul yang memiliki kemampuan secara ijazah. Mereka memiliki kemudian validasi. Mereka punya registrasi di dalam dunia apologet Islam. Tidak ecek-ecek. Jadi nanti ya betul-betul yang berdebat itu yang lulusan dari pesantren yang kita buat. Ya, itu yang kita butuhkan. Karena kedepannya ini sahabat-sahabat sekalian akan semakin santer nanti dialog lintas agama. Tentu kita berharap dialog lintas agama ini berjalan dengan baik, tidak ada tendensi kebencian, tetapi betul-betul memberikan edukasi kepada anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, supaya anak bangsa ini bisa mengenal mana ajaran yang benar, mana yang betul-betul bisa dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kehidupan berikutnya. Anggaran yang dibuat oleh panitia, anggaran yang dibuat oleh teman saya, ya, salah satu unsur panitia pembentukan pesantren ini, itu tembus angka 11 miliar. Ya, senilai dengan jam tangannya Syahrini mungkin, ya, yang 11 miliar itu. Jadi kecil. Kalau umat Islam tak sanggup, masa iya satu umat Islam aja bisa dengan jam tangan harga itu udah bisa satu pesantren itu, ya. Begitu teman-teman sekalian, doakan bisa terkabul, insya Allah bisa, pasti bisa. Itu tekad saya, itu cita-cita saya, ya. Percuma saya siang malam kemudian membentuk, mengedukasi menurut hitungan saya, tapi saya sendiri tidak bisa menurunkan secara validasi atau legalitas resmi kepada anak didik. Percuma. Kalau cuma memberikan arahan-arahan seperti ini kita harus betul-betul terstruktur, harus betul-betul terencana. Kita harus punya perjalanan yang benar-benar dihitung dengan matang. Jadi sepeninggal kami sudah ada orang-orang yang melindungi generasi kita. Hebatnya mereka nanti, karena mereka bukan hanya sekedar tahu Al-Quran, mereka betul-betul paham tentang ini. Mereka ngerti original teksnya. Jadi tak ada lagi kita melihat orang berdebat tanpa validasi ilmu yang formal dari API. Ya, semua dari API itu betul-betul mereka yang memiliki ijazah. Begitu. Ini aja baru rencana itu sudah membuat musuh
ketar-ketir. Waduh, bahaya ini, bahaya ini. Mereka kan sudah mulai dari sejak puluhan tahun yang lalu. Adanya STT, tapi salahnya mereka itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu Islam. Kalau kita betul-betul benar-benar sesuai dengan disiplin ilmu mereka, hermeneutika, bagaimana mengeksegesis sebuah data dan seterusnya. Original teksnya kita tarik benang merahnya dari masa ke masa, ini yang dipelajari, ini gini perubahan dari arti, perubahan terjemahan, bla bla. Itu semua kita akan sajikan sebagai materi resmi. Jadi anak-anak kita tinggal di asrama, di situ ada dapurnya, mereka dimanjakan dengan fasilitas yang ada supaya maksimal. Jadi anak-anak itu belajar serius santai, gitu teman-teman. Kalau sekarang kan sudah mereka bisa, anak didik kita bisa bersantai. Jadi hari liburnya itu adalah hari Jumat, mereka bisa bersantai. Sudah ada kolam renang yang kita siapkan mereka di sana. Jadi insya Allah anak-anak ini tidak akan merasa terkekang, apalagi alamnya bagus. Jadi sekolah Apologet Islam Internasional seperti itu. Lulusan di sana nanti aja kita lihat. Tidak lama kok itu, selama 3 tahun tidak lama itu, insya Allah. 3 tahun mereka belajar, setelah itu kita suruh mereka praktek lapangan, ya kan ya? Nah, kita uji bagaimana mereka menyajikan. Karena kita akan mengajarkan juga metode dakwah, metode penyampaian. Bagaimana trik yang menyampaikan, bagaimana cara menghadapi penghujat, seperti apa tekanan suara, seperti apa caranya untuk menghipnotis orang supaya mereka ikut senang, narasi kita itu bisa dipahami dengan mudah gitu. Nah, doakan teman-teman, kita berpacu, umat Islam berpacu untuk bisa mengabulkan sekolah apologet ini. Dari kemarin kan ada wacana-wacana. Insya Allah 2026 saya sudah sampaikan ke Bang Handi dan tim, salah satu agenda saya ke Jakarta itu untuk membicarakan ini. Jadi nanti teman-teman yang ingin membantu silakan ke Apologet Islam Indonesia. Kita fokuskan di situ. Oke teman-teman, silakan saudara Onyeng yang ini mau membahas tema ini, silakan naik. Jangan tidak menjelaskan ke kami. Anda harus menjelaskan ke kami. Karena tema ini, apakah yang disalib itu Nabi Isa atau Yesus? Kalau jelas Yesus, Nabi Isa nggak disalib. Nanti kemudian larinya ke Yesus. Ya disalib Yesus. Nah sekarang yang disalib ini manusia atau bukan, kan gitu. Apakah manusia? Kalau dia manusia akan ada kelucuan. Kalau dia Tuhan akan lebih lucu lagi, kan gitu. Silakan saudara Onyeng naik, kita fasilitasi untuk saudara. Di sini ada 1,2 umat Islam kurang lebih yang ingin berlomba naik tapi ditahan. Tahan dulu teman-teman, jangan naik. Kita utamakan saudara-saudara kita Onyeng. Berarti kita memberikan ruang yang sangat istimewa buat mereka. Silakan saudara-saudara Onyeng naik, minta permintaan. Nah ini ada. Alhamdulillah. Selamat malam saudara Nipal. Katolik atau Protestan abang? Oke. Iya, silakan buka kameranya. Duh, cuma. Mohon buka kamera. Silakan buka kamera biar teman-teman tidak ngantuk di bawah bang. Ini diskusi sederhana aja kita. Bertanya boleh bertanya. Iya, bertanya boleh, buka kamera sambil bertanya. Silakan. Cukup. Silakan buka kamera. Awe buangin atau malah asah ya kamu sih. Tadinya satu sih, iya. Saya harus minum dulu kalau menghadapi ini. Harus minum. Iya, minum apa?
Bahaya kalau saya tidak minum. Iya, silakan.